Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Misrauda dengan NIM 2307011437 dari kelompok White Liquor. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait dengan pelajaran recovery bahan kimia yang sudah saya pelajari. Baik, langsung saja. Penjelasan yang pertama itu terkait proses Na dan Ca. Siklus Na dan Ca adalah proses pemasakan kimia yang paling penting di mana serat selulosa diekstraksi dari kayu dengan menggunakan bahan kimia. Pada proses ini terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada digester. Potongan kayu dikirim ke digester, kemudian akan dicampurkan dengan cairan pemasak yang dikenal sebagai wet liquor. Wet liquor adalah larutan yang terdiri dari natrium hidroksida atau NaOH dan natrium sulfida atau Na2S. Reaksi kimia yang terjadi akan melarutkan lignin sehingga selulosa dapat dipisahkan. Nah, tahapan yang kedua itu adalah washing. Setelah proses pemasakan, serat selulosa dipisahkan dari cairan dan dicuci di unit washing untuk menghasilkan pulp. Sementara itu, cairan yang tersisa dikenal sebagai black liquor yang mengandung fraksi organik seperti lignin dan hemiselulosa, serta fraksi anorganik atau sisa dari NaOH dan Na2S. Nah, tahapan yang ketiga adalah evaporator. Black liquor selanjutnya dikirimkan ke unit evaporator di mana air diuapkan menggunakan sistem multi-efek evaporation untuk meningkatkan kadar padatan dari sekitar 15% menjadi lebih dari 70%. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap 4, yaitu recovery boiler. Black liquor yang telah terkonsentrasi dibakar di dalam recovery boiler. Proses pembakaran ini bertujuan untuk menghilangkan fraksi organik dengan membakarnya sebagai bahan bakar atau menghasilkan panas dan uap. Mengubah senyawa natrium menjadi Na2CO3 dan Na2S. Kemudian, sisa padatan yang terbentuk dari hasil pembakaran disebut dengan smelt, yang terdiri dari Na2CO3 dan Na2S. Nah, tahap selanjutnya itu tahap kelima. Tahap kelima itu ada causticizing plant, di mana smelt kemudian dilarutkan dalam air atau larutan encer wet liquor untuk membentuk grain liquor. Lalu dialirkan ke causticizing plant. Di sini, kapur aktif atau CaO dari tanur atau kapur lime plant ditambahkan dan bereaksi membentuk NaOH dari reaksi Na2CO3 dengan CaOH2, serta endapan CaCO atau lime mud atau disebut juga dengan lumpur kapur, memiliki reaksi utama, yaitu Na2CO3 ditambah CaOH2 menjadi 2 NaOH ditambah CaCO3. Nah, tahap yang selanjutnya itu ada tahap 6, yaitu lime clean. Lumpur kapur atau CaCO3 dipisahkan melalui filtrasi atau sedimentasi, kemudian dicuci, dan kemudian dimasukkan ke dalam lime clean, di mana dilakukan proses kalsinasi untuk menghasilkan CaCO atau kapur aktif dan melepaskan CO2. CaO yang dihasilkan dikembalikan ke causticizing plant, menutup siklus kalsium atau Ca cycle. Bila diperlukan, kapur tambahan dibeli untuk menggantikan kehilangan dalam sistem. Nah, sistem yang ketujuh itu ada wet liquor. Setelah CaCO3 disaring, cairan yang tersisa adalah wet liquor yang mengandung NaOH dan Na2S. Ini akan dikembalikan lagi ke dalam digester untuk melengkapi siklus natrium atau Na cycle. Di sini saya akan menjelaskan proses combustion black liquor. Black liquor hasil dari recovery boiler masuk ke proses drying, di mana drying merupakan proses pemanasan awal.
Suhu yang digunakan belum terlalu tinggi sehingga terbentuk oleh penguapan air. Ukuran konstan setelah persiapan swelling. Tahapan drying membutuhkan waktu 0,1 sampai 0,2 detik untuk tetesan ukuran rata-rata, dan waktu pengeringan meningkat sebanding dengan diameter tetesan. Pada proses ini, H2O akan sedikit menguap dan menyusut selama proses mendidih, namun tidak menguap lebih jauh sepanjang sisa tahapan pengeringan, dengan suhu tetesan sekitar 150 derajat Celcius. Lalu akan dilanjutkan ke proses devolatilation. Proses ini terbentuk oleh pembakaran penyalaan swelling droplet atau pelepasan gas. Setelah proses drying, untuk tetesan yang dibakar di udara akan timbul nyala api berwarna kuning terang di permukaan tetesan pada akhir tahap pengeringan dengan suhu mencapai 300 derajat Celcius. Ini menandakan awal tahap kedua pembakaran, yang melibatkan pirolisasi dari bahan organik, likor, dan pembakaran gas-gas volatil. Api dengan cepat menyebar menyelimuti seluruh tetesan dalam waktu 0,2 sampai 0,3 detik. Sebagian besar black liquor craft mengalami penguapan yang signifikan selama devolatilation seperti CH4, CO2, dan H2. Sebelum tetesan black liquor tipikal akan mengambang hingga 3 kali diameter awal pada tahap ini, yang setara dengan peningkatan volume hampir 30 kali lipat sehingga menghasilkan arang atau char. Yaitu proses churnburn. Setelah zat volatil terbakar, sisa tetesan menjadi arang berisi karbon dan garam natrium. Pembakaran berlangsung secepat oksigen mencapai permukaan partikel. Udara, uap, dan CO2 membantu mengubah karbon menjadi CO. Suhu arang terus naik selama proses pembakaran, bahkan bisa mencapai 400 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu gas sekitarnya. Lama pembakaran tergantung pada jenis likor, tingkat pembengkakan, dan kadar karbon. Umumnya, arang terbakar dalam 1-6 detik di udara. Beberapa tetesan terbawa gas buangan ke bagian atas tungku dan perlahan teroksidasi membentuk debu yang mengandung Na2SO4 dan Na2CO3. Kemudian ada smelt bed. Proses smelt bed merupakan tahapan akhir dari proses pembakaran black liquor. Setelah seluruh zat volatil dan karbon dalam tetesan likor terbakar habis, yang tersisa adalah material anorganik berupa garam-garam natrium seperti natrium karbonat dan natrium sulfida pada suhu sekitar 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Garam-garam ini mencair dan membentuk tetesan-tetesan kecil yang disebut smelt bed. Tetesan ini jatuh dan terkumpul membentuk kolom smelt. Dalam proses ini juga terjadi reaksi reduksi. Misalnya natrium sulfat direduksi menjadi natrium sulfida oleh karbon yang tersisa dari arang, hingga menghasilkan karbon dioksida sebagai produk samping. Smelt yang telah terbentuk kemudian dialirkan ke tangki pelarut dan dilarutkan menggunakan air, menghasilkan green liquor. Selanjutnya, green liquor diproses melalui tahap kaustik untuk mengubah kembali menjadi white liquor, yang digunakan kembali dalam proses pemasakan pulp. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur proses recausticizing atau pemulihan soda kaustik. Alur proses recausticizing dimulai dengan green liquor atau larutan hijau yang berasal dari recovery boiler masuk ke serangkaian tahapan untuk memulihkan bahan kimia yang digunakan dalam proses pulping. Nah, berikut ini merupakan tahapan recausticizing. Yang pertama, green liquor stabilization tank atau tangki stabilisasi larutan hijau yang berfungsi untuk menstabilkan larutan hijau sebelum proses ke selanjutnya. Yang kedua ada green liquor clarifier atau clarifier larutan hijau.
Dari green liquor stabilization tank, larutan hijau masuk ke green liquor clarifier. Di sini larutan hijau akan dipisahkan menjadi dua aliran. Yang pertama itu ada dirty green liquor atau larutan hijau kotor. Ini adalah bagian yang mengandung padatan tersuspensi total yang disebut juga dengan dregs. Aliran ini kemudian akan menuju ke X-filter. Kemudian yang kedua itu ada clean green liquor atau larutan hijau bersih. Nah, tahapan yang selanjutnya itu adalah X-filter. Dari dirty green liquor atau dregs dari green liquor clarifier masuk ke X-filter. Filter ini berfungsi untuk memisahkan lebih lanjut padatan dari larutan. Kemudian hasil dari X-filter ini berupa padatan yang dialirkan ke dregs tank. Nah, selanjutnya itu dregs tank atau tangki dregs. Padatan atau dregs dari X-filter ditampung di dregs tank sebagai tangki penyimpanan sementara untuk dregs diproses ke lebih lanjut. Selanjutnya itu ada dregs filter. Dari dregs tank, padatan masuk ke dregs filter yang bertujuan untuk memisahkan cairan dari padatan secara lebih efisien. Hasil dari dregs filter ini adalah berupa dregs filtrat atau cairan yang dipisahkan dari dregs yang kemudian dikembalikan ke green liquor stabilization tank untuk diproses ulang. Ini menunjukkan adanya sirkulasi untuk memulihkan bahan kimia. Yang kedua itu ada dregs atau padatan. Ini adalah padatan yang tersisa setelah penyaringan yang kemudian dialirkan ke bunker. Padatan dari dregs filter masuk ke dalam bunker. Di bunker ini juga terdapat pasir atau kerikil, yang disebut juga dengan grit. Bunker berfungsi sebagai tempat penampungan akhir untuk material limbah padat. Kemudian ada landfill, di mana dari bunker material limbah padat yang terdiri dari dregs dan grit kemudian dibuang ke landfill. Ini menandai akhir dari proses penanganan limbah padat dari sistem recausticizing. Secara keseluruhan, alur proses ini menunjukkan bagaimana green liquor diproses untuk memisahkan padatan dari larutan, dengan tujuan untuk memulihkan bahan kimia dan membuang limbah padat secara efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses yang terakhir yaitu proses lime clean, di mana proses lime clean ini diawali dengan pengambilan lime mud dari lime mud filter, di mana lumpur kapur yang berasal dari proses recausticizing dikeringkan untuk mengukur kadar airnya. Setelah itu, lumpur kapur kering diangkut menggunakan belt conveyor menuju hopper dan kemudian disimpan sementara di lime bin sebelum masuk ke tanur kapur. Lime kiln yang digunakan berbentuk tanur berputar atau rotary kiln. Dan di sini terjadi proses kalsinasi, yaitu reaksi termal yang mengubah kalsium karbonat menjadi kalsium oksida atau kapur aktif, serta menghasilkan gas karbon dioksida. Proses ini memerlukan suhu tinggi, sekitar 900 sampai 1100 derajat Celcius yang diperoleh dari pembakaran gas alam di ujung tanur. Gas panas yang dihasilkan selama proses kalilinasi membawa serta partikel debu dari pembakaran dan reaksi kimia. Untuk mengurangi pencemaran udara, gas ini diarahkan ke side. Selanjutnya, gas melewati elektrostatik sehingga partikel-partikel mikroskopis pun dapat diendapkan dan tidak terbuang ke udara bebas. Setelah melalui proses pemurnian ini, gas buangan dilepas ke atmosfer melalui stek atau cerobong. Sementara itu, kapur aktif atau CaO yang telah terbentuk dikeluarkan dari ujung kiln dan dikumpulkan untuk digunakan kembali dalam proses causticizing.
atau diangkut keluar menggunakan truk. Kemudian, proses ini memungkinkan daur ulang kapur secara berkelanjutan, mengurangi limbah dan menjaga efisien produk kimia dalam pabrik.